Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi khususnya bagi teman-teman saya Bapak Ibu pensiunan. Sekali lagi saya katakan bahwa saya bukan pegawai Taspen ya, tapi saya merupakan pensiunan dari PNS ya, pensiunan PNS dari lembaga pemerintah non departemen ya. Jadi itu jelas seperti itu. Nah, adapun yang ingin saya informasikan di sini yaitu berkenaan dengan penggunaan dari Taspen online service ya, karena kebetulan ada pertanyaan di video saya sebelumnya ya, itu mengenai penggunaan daripada Taspen online service. Pertanyaannya di komentar ya, di kolom komentar di video saya sebelumnya itu datang dari Ibu Mardiana ya, dari nama akunnya sih Mardiana Diana gitu. Nah, ini Ibu Mardiana bertanya gitu ya di kolom komentar di video saya sebelumnya ya, tentang pensiunan, yaitu Pak, caranya mengenai TOS gimana, aku coba tidak bisa. Artinya Ibu Mardiana sudah mencoba ya, ini menginstal Taspen online service atau TOS, begitu disingkat TOS, itu beliau tidak bisa begitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa atau sudah biasa menggunakan Taspen online service tentu sudah familiar ya, tidak asing lagi lah. Namun tentunya ada beberapa teman kita ya, Bapak Ibu pensiunan yang belum mengetahui tentang aplikasi atau website Taspen online service. Jadi memang video ini ditujukan bagi Bapak Ibu pensiunan teman kita yang belum tahu tentang aplikasi tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, ini pertanyaan ini tentunya sudah saya jawab begitu ya. Nah, buat Ibu Mardiana dan juga Bapak Ibu pensiunan lain yang belum memiliki akun di Taspen online service itu ya, ini tentunya aplikasi website ini bukan diinstal ya, seperti pertanyaan dari Ibu Mardiana itu kan. Kalau install itu kan dari Play Store, lalu kita install ya atau download itu dari Play Store di HP. Nah, ini bukannya Taspen online service ini bukannya daftarnya itu bukan download atau install dari Play Store ya, tetapi kita membuka itu alamat websitenya. Ini alamat websitenya nanti saya sertakan juga di deskripsi video ini ya, artinya saya taruh di deskripsi video ini untuk link daripada Taspen online service-nya gitu. Jadi di sini yang pertama kita lakukan ya, Ibu Mardiana dan Bapak Ibu pensiunan yang belum punya akun di Taspen online service itu, ini kita buka website gitu ya, di seperti biasa ya, www gitu ya atau ttp itu TOS ya, itu ketika aja TOS ya, ketika kita buka alamat website itu ketik TOS titik ya, Taspen ya, titik co.id ya. Jadi kalau itu TOS titik Taspen titik co.id ya. Jadi itu diketik di alamat untuk memperoleh alamat websitenya ya. Jadi tos.taspen.co.id, dulu enter. Nah, di situ akan muncul beranda ya, di beranda Taspen online service-nya. Ini ada beberapa menu ya, seperti menu kartu digital, ada lapor SPTB, ada klaim online, ada pengajuan non klaim, ada lacak pengajuan online, lalu juga estimasi manfaat THT dan pensiun, lalu juga ada pensiun bulanan dan ESPT pajak pensiun, lalu ada Taspen Care dan survei kebutuhan peserta. Itu menu-menu yang muncul di beranda website Taspen online service. Nah, tentunya menu-menu ini bisa kita buka ya satu persatu apabila kita sudah memiliki akun di Taspen di website tersebut ya. Jadi untuk memiliki akun itu ya, mendaftar akun itu kan di beranda tersebut di pojok kanan atas itu ya ada
dua menu, yaitu masuk dan daftar ya. Tentunya bagi yang sudah memiliki akun itu langsung pilih menu masuk, sedangkan untuk Bapak Ibu pensiunan yang baru mendaftar ya untuk akun itu pilih menu daftar. Itu Bapak Ibu pensiunan klik saja ya, ini untuk yang PNS ya. Nah, itu klik aja itu menu daftar, itu nanti akan muncul ya di situ isian-isian yang harus kita isi, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi seperti NIP ya, nomor induk pegawai kita, lalu juga nomor KTP kita ya. Nomor KTP kita itu nomor NIP kan nomor induk pegawai ya. Lalu nomor KTP ya, ini nomor induk pegawai itu yang ada 16 ya, yang biasanya depannya itu tanggal, tahun, bulan, dan tanggal lahir kita gitu ya. Itu nomor induk pegawainya NIP pertama. Yang kedua nomor KTP ya, nomor KTP kita. Lalu nama ya, nama ini harus masukkan nama yang sesuai dengan KTP kita ya. Lalu tanggal lahir sesuai KTP dan email. Nah, ini penting ya, email ini harus pastikan email-email yang biasa Bapak Ibu pergunakan ya, dihafal itu ya yang Bapak Ibu gunakan. Lalu di sini klik daftar gitu ya. Nah, ini saya baru hanya bisa sampai situ karena saya tidak bisa menjelaskan untuk tahapan-tahapan selanjutnya karena kalau saya coba satu persatu saya masukkan NIP, nomor KTP, email saya itu akan ada keterangan itu identitas Anda sudah terdaftar di akun ini. Jadi Bapak Ibu pensiunan dilanjutkan saja ya, ketika klik daftar itu tahapan-tahapan selanjutnya yang diminta itu apa begitu. Nah, alamat email ini penting gitu ya, karena di sini juga ada pertanyaannya kemarin itu dari Bapak Herianto Channel ya, itu yang berkaitan dengan email itu, yaitu OTP, kode OTP kode OTP email, karena ada kode-kode yang dikirim lewat email. Ini ada pertanyaan dari Pak Herianto Channel. Assalamualaikum, selamat siang Pak, saya buat aplikasi TosTaspen, kendalanya itu ada di OTP email, mohon dibantu ya Pak ya, yang bagaimana kode OTP itu. Jadi kode OTP email itu adalah kode OTP yang akan digunakan untuk mengisi tahapan-tahapan selanjutnya yang dikirim ke alamat email kita, yaitu alamat email yang sudah tadi kita masukkan itu yang di pertanyaan yang pertama ya, di daftar itu kan ada nomor KTP, NIP, nama, tanggal lahir, dan email. Nah, itu jadi akan masuk kode OTP tersebut ke dalam email yang kita daftarkan. Jadi buka saja kode OTP itu, kita buka email kita dulu, lalu di situ ada kode OTP yang dikirim oleh PT Taspen, yang kode tersebut akan digunakan untuk mengisi tahapan-tahapan selanjutnya untuk membuat akun di Taspen Online Service gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun di Taspen Online Service, nanti Bapak Ibu bisa keluar dulu ya dari alamat website tersebut, nanti masuk lagi. Lalu ketika masuk lagi ke TosTaspen Co ID ini, maka akan di situ ada menu di atas pojok kanan atas itu masuk dan daftar, pilih masuk ya. Nanti pilih masuk ya Bapak Ibu. Nanti yang diminta untuk masuk ke dalam akun tersebut adalah alamat email dan password. Jadi tolong Bapak Ibu untuk email dan passwordnya jangan sampai lupa ya gitu, seperti itu. Nah, nanti ketika untuk masuk ke website tersebut, ketik emailnya lalu passwordnya lalu login ya, masuk loginnya gitu. Jadi masuklah Bapak Ibu ke menu daripada Taspen Online Service tersebut gitu. Nanti dari menu tersebut ya, itu Bapak Ibu bisa, ini saya coba ya untuk masuk ke sini. Jadi masuk ke ini ya, ke login ke menu ke Taspen Online Service ya. Ini jangan sampai lupa alamat emailnya. Ini kalau misalnya ini juga kan kalau salah-salah juga bisa ini error gitu.
Nah, ini nanti masuk ketika itu daftar itu, lalu itu Bapak Ibu pensiunan itu bisa lihat, mau pilih yang mana. Biasanya sih untuk keperluan saya itu masuk ke pensiun bulanan. Di situ pensiun bulanan akan muncul ya informasi-informasi 3 bulan ke belakang ya, atau 3 informasi ke belakang untuk pendapatan atau gaji kita begitu ya. Jadi namun sayang dari bulan Agustus yang saya tahu itu bahwa untuk rincian gaji pensiunan bulanan kita itu di tidak bisa di-download ya, filenya itu ya kosong seperti itu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pensiunan ingin melihat rincian gaji bulanannya ya, itu seperti tunjangan atau gaji pokok ya itu, dan juga potongan itu lihat saja di aplikasi Andal by Taspen. Namun itu biasanya muncul ketika hari H-nya, yaitu setiap tanggal 1 ya. Ini juga sebagai tambahan ya, itu informasi dari teman dari teman saya ya, teman YouTuber juga, konten kreator, yaitu yang punya akun Explore Indonesia, yaitu beliau menginformasikan gitu ya di kolom komentar di video sebelumnya tentang Waalaikumsalam, terima kasih kawan. Banyak kawan-kawan yang pensiunan guru menggunakan aplikasi ini. Jadi informasi dari teman saya ya, YouTuber juga ini, dari channel Explore Indonesia, yang menginformasikan bahwa banyak teman-teman beliau itu pensiunan guru menggunakan aplikasi Taspen Online Service begitu ya. Jadi ternyata banyak dari pensiunan guru itu sudah dia menggunakan aplikasi Taspen Online Service ini begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.